Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 396 kenakan sesuatu yang bagus. Wanita dokter hantu. Tanya Guan Silin yang tercengang, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Tanyanya. Apakah aku salah? Tanya Bosian, jika klan Feng tidak ada hubungannya dengan dokter hantu, lalu mengapa dokter hantu menyuruh orang-orang merawat mereka dengan baik? Mengapa dia selalu mengirimi mereka ramuan? Dengan parasnya yang rupawan dan temperamennya yang luar biasa, aku bisa melihat bagaimana dia bisa memikat bahkan dokter hantu. Pria suka kecantikan, bukan? Pada titik ini, Bosian terkekeh sendiri. Sebagai seorang pria, hal pertama yang Anda lihat pada seorang wanita adalah kecantikannya. Begitu hal itu menarik perhatian Anda mulai memperhatikan hal-hal lain. Meskipun, harus diakui, ia tidak dapat berbicara mewakili semua pria di planet ini, ia dapat menyatakan fakta bahwa banyak pria seperti itu. Mendengar ini, Guan Silin menyeringai dan menggelengkan kepalanya, berkata, baiklah, cukup dengan tebakan-tebakan liarnya. Aku harus pergi menemui adikku. Jika pangeran dari negeri Green Gallop ada di sini, aku harus memastikan dia punya rencana tindakan. Melihat Guan Silin menuju pintu, Bos Yan berkata, jadi, apakah itu berarti Nona muda Feng tidak akan menerima tawaran putra mahkota untuk menjadi selir sampingannya? Ejek Guan Silin, dan tanpa menoleh ke belakang dia berkata, dia tidak lebih dari seekor kodok yang bernafsu terhadap daging angsa. Melangkah dengan berani keluar dari pasar gelap, dia menuju ke kediaman Feng. Sementara itu, di kediaman Feng. Nona muda, kata salah satu pengawal, putra mahkota negara Green Gallop telah tiba. Sepertinya dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan tentang Anda sebagai selir sampingannya. Jika dia sudah muncul di istana kekaisaran dan ingin datang ke sini, apa yang akan Anda lakukan? Kecuali Luo Yu dan gurunya yang sedang bermeditasi di ruang tertutup, 7 orang lainnya pergi mencari Feng Jiu segera setelah mendengar berita itu untuk melihat bagaimana dia akan menyelesaikan masalah tersebut. Dari apa yang mereka dengar, putra mahkota negeri Green Gallop telah membawa 8 orang pembudidaya abadi yang sangat kuat dalam rombongannya, dan jika mereka ingin mengambilnya dengan paksa. Feng Jiu sedang sibuk menggiling bubuk obat di meja di halaman ketika mereka masuk. Mendengar kedatangan mereka, dia mendongak untuk melihat siapa yang datang dan mendengar apa yang mereka katakan, tetapi tanpa mengangkat kepalanya, dia berkata dengan santai, Murongbo bukan ayahku, jadi dia tidak akan punya hak untuk menentukan siapa yang akan aku nikahi. Lagi pula, jika aku menolak, apakah mereka berani mencoba dan mengambilku dengan paksa? Tetapi, salah seorang dari mereka bergumam ketika Leng Hua yang berpakaian serba hitam masuk. Nyonya, katanya. Ya, ada apa? Feng Jiu bertanya sambil mulai menyimpan bubuk obat yang sudah jadi. Niteng, putra mahkota negeri Green Gallop, Leng Hua memulai, putra yang setia dan kesayangan penguasa negeri Green Gallop, usia 24 tahun, basis kultivasi, tahap akhir, diperkirakan oleh pemimpin Akademi 6 Bintang sebagai kultivator inti emas yang sempurna dalam beberapa dekade mendatang, percaya diri dan yakin dengan gaya bertarung yang ganas dan berapi-api, dikabarkan pernah mengejar binatang buas tingkat 9 pada usia 12 tahun selama lebih dari sebulan hingga akhirnya membunuhnya demi menghormati ayahnya. Berhenti sejenak, Leng Hua kemudian berkata, Bos Yan punya pesan untukmu, Nyonya. Feng Jiu mengangkat alisnya dan tersenyum, lalu bertanya, ada apa? Jangan melawan Niteng, Nona muda Feng, katanya, dia adalah pria yang tidak akan pernah menyerah. Feng Jiu menatap kosong sejenak, lalu tertawa dan berkata, Bos Yan ini benar-benar orang yang unik. Kenapa dia berkata seperti itu? 7 lelaki setengah baya yang berdiri di samping meringis, ingin berkata dengan cepat, itu satu-satunya bagian pesan yang kau dengar. Nona muda, panggil penjaga gerbang dari luar halaman. Sambil tersenyum senang, Feng Jiu memanggil balik, masuklah. Saat memasuki halaman dan melihat ada orang lain di sana, penjaga gerbang melangkah maju untuk menyambut mereka dan berkata, Nona muda, ada kiriman dari istana yang mengatakan bahwa Anda akan menghadiri pesta di istana untuk putra mahkota Green Gallop. Mereka juga memberi instruksi bahwa Anda harus datang dengan pakaian yang bagus.